Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amir dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa warga, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas terdapat dalam praktik-praktik kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, dalam beribadah, dan masih banyak lainnya. Contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, karena ingin dilihat soleh, tapi benar-benar semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya, "Oleh apa yang telah kamu lakukan di dunia, hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau, Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memberitakan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dan tidak seperti itu. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa yang pahala kita dapat. Semakin ikhlas seorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena kalau dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami sisi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.